gitu loh. Nah, kalau memang Bapak Presiden ijazahnya asli, sampaikan saja, tidak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di BAP tidak ada satupun saksi yang diperiksa atas nama Jokowi. Ini model pemeriksaan apa? Kalau dia benar-benar mendakwa, benar-benar memberikan petunjuk atas proses penyidikan, semua nama yang ada dalam dakwaan itu harus diperiksa. Takbir! Gak bisa mentang-mentang presiden gak diperiksa. Kalau memang presiden gak mau diperiksa, kasus ini juga tidak perlu ada. Takbir! Jangan rakyat diperiksa, dikuyo-kuyo, dipenjara, dituduh menyebarkan hoaks, dituduh mengedarkan kabar bohong, dituduh melakukan penistaan agama, dituduh menyebarkan kebencian permusuhan berdasarkan sara. Tetapi presidennya, orang yang disebut-sebut itu tidak pernah diperiksa. Ini sistem pidana apa ini? Ya, ruwet ini, nggak ada di pelajarannya di fakultas hukum apapun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya teringat hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam kaum muslim itu bersaudara. Dan hari ini Masya Allah banyak sekali yang hadir membersamai Gus Dur dan Pak Bantri. Ada dari Kebumen, ada dari macam-macam tadi ya. Dari mana saja? Ada dari Surabaya, Klaten, Padang, bahkan ada dari Padang, Semarang kali ini wis ora banjir nggih. Boten. Tapi apa gubernurnya kedelek enggak kayaknya? Hampir nggih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali membersamai Gus Nur. Dan hari ini sidang agenda lanjutannya adalah pemeriksaan ahli. Apakah benar-benar saksi ahli atau ahli bersaksi? Kita tidak tahu nanti ya. Kemarin ada ahli bersaksi, ada ahli bersaksi agama, ada ahli bersaksi tentang bahasa. Nah, hari ini keterangan ahli yang akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah keterangan dari ahli pidana dan juga ahli sosiologi. Ya, kita mau periksa nanti ya. Dan dalam rencana dekat nanti apakah benar-benar ahli atau nanti jangan-jangan ahlinya ngomong lagi nih Pak Egi nggak ngerti bahasa ini, nanti lagi-lagi dibilang ini nggak ngerti sosiologi loh. Kami perlu tegaskan, lawyer itu di dalam persidangan walaupun kami tahu posisi kami tetap bertanya karena kami ingin memverifikasi kasus ini melalui keterangan ahli. Jadi ahli siapapun kalau ditanya lawyer jangan baper dan juga jangan sok pinter. Maksudnya jangan baper itu ya memang tugas kami bertanya. Jangan sok pinter itu kalau kami tanya, bukan kami nggak tahu, kami ingin mendalami faktanya. Keahlian saudara, ahlinya benar-benar ahli atau ahli bersaksi begitu loh. Jadi kadang-kadang kemarin itu kami komplain sekali ya, ahli ini tidak bisa menempatkan diri posisi sebagai ahli yang dimintai keterangannya dalam persidangan untuk menerangkan ya dalam kasus ini keahliannya itu seperti apa. Ada ahli yang baper dan bahkan ada ahli yang sok pinter ya. Dan ketika memberikan definisi terhadap apa yang kita tanyakan, jadi keblinger. Nah, jadi keblinger. Nah, padahal masih kuper ternyata. Ya. Yang membuat kita ya jadi muter-muter ini gimana, ahli ditanya apa, jawabnya apa. Nah, gitu. Nah, hari ini insya Allah dua ahli tadi mohon doa dan dukungannya. Dan tentu kita melakukan evaluasi terhadap berbagai pemeriksaan ahli yang lama, yang kemarin ya. Dan dalam kajian analisis kami dari tim advokasi Gus Dur dan Pak Bantri, sampai hari ini kami ya secara hukum ya, secara keahlian kami meyakini dan dapat memastikan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya, kalau ada pasal
yang mendakwa Gus Dur dan Bambang Tri itu mengedarkan kabar bohong, ya berarti harus membuktikan ada kabar benarnya. Ya, jadi kalau ada kabar bohong berarti harus ada kabar benernya. Dan kabar benernya hari ini sampai hari ini tidak bisa dibuktikan tentang keasilan ijazah dari saudara Joko Widodo. Yang kedua, tidak ada penistaan agama. Kenapa? Kemarin dari ahli juga menyatakan itu hanya kurang syarat. Kalau bahasa saya itu rukun. Cuman ahli ketika saya tanya apa syarat apa rukun nggak tahu. Jadi semua jadi satu kesatuan. Ketika saya tanya takrif tentang mubahalah secara rinci juga tidak tahu, ya akhirnya tidak mau jawab, ya nggak apa-apa lah, kita ambil saja keterangan dia bahwa ini kurang ya syaratnya. Tetapi apakah setiap yang kurang syarat itu kemudian menistakan agama? Kan enggak. Panjenengan sholat, ya misalkan kurang syarat, lupa atau tidak berwudu, sholatnya batal tidak? Batal. Apakah sholat yang batal menistakan agama? Tidak. Aneh saja orang mempraktikkan ajaran agama kurang syarat kok kemudian dikualifikasikan sebagai menista agama. Kalau kemudian dikatakan loh itu karena mengedarkan kebohongan. Lah kemudian ditanya sama rekan kita, kebohongan atau bohongnya di mana? Dia juga tidak tahu kalau bohongnya di ijazah palsu. Sampai hari ini tidak terbukti ijazah aslinya. Lalu di mana bohongnya? Ketika dikembalikan, Anda sendiri yakin nggak ijazah itu asli? Semua ahli tidak pernah melihat ijazah asli. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah melihat ya, aslinya ijazah meyakini ijazah itu asli? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak pernah tahu ijazah Jokowi itu asli, kemudian ada kajian yang mengatakan ada ijazah palsu dianggap bohong? Jadi tidak nyambung juga kalau dasar pengenaan penistaan agama itu karena mengedarkan bohong. Nah, saya justru curiga ini jangan-jangan udah settingan. Karena masalah bohong ini sama di dalam BAP kan semua menyatakan demikian. Saya sebagai umat Islam merasa ya kecewa, keberatan karena Al-Quran sebagai kitab suci dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Loh, di mana kebohongannya? Dan bahkan ada saksi beragama Kristen kok ngomong saya sebagai umat Islam. Ini luar biasa. Ini mengkonfirmasi bahwa memang ada desain besar terhadap kasus ini yang ingin membela kekuasaan rejim. Harusnya kita itu punya hak yang sama, punya kepentingan yang sama. Oh, bapak-bapak jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Lawyer jadi pengacara ijazahnya asli atau tidak? Harus asli. Lah presiden kan jauh lebih harus asli. Curiga ini jangan-jangan udah settingan. Karena masalah bohong ini sama di dalam BAP kan semua menyatakan demikian. Saya sebagai umat Islam merasa ya kecewa, keberatan karena Al-Quran sebagai kitab suci dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Loh, di mana kebohongannya? Dan bahkan ada saksi beragama Kristen kok ngomong saya sebagai umat Islam. Ini luar biasa. Ini mengkonfirmasi bahwa memang ada desain besar terhadap kasus ini yang ingin membela kekuasaan rejim. Harusnya kita itu punya hak yang sama, punya kepentingan yang sama. Oh, bapak-bapak jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Lawyer jadi pengacara ijazahnya asli atau tidak? Harus asli. Lah presiden kan jauh lebih harus asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki sidang yang ke-8 dari pemeriksaan saksi fakta, juga saksi ahli. Saksi fakta kalau nggak salah 15, kalau saksi ahli baru 2. 16. Saksi fakta 16. Oh, saksi fakta 16, saksi ahlinya baru 2. Berarti 18. Ya, 18. Yang mana selama ini dan sampai detik ini juga untuk yang dituduhkan berita bohong ataupun penistaan agamanya sampai saat ini belum terungkap atau terindikasi ada yang menyatakan ini bohong. Kalau ada bohong berarti ada benar. Ada ijazah palsu berarti harus ada ijazah asli, gitu. Apa Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong karena menyebarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi sampai saat ini tidak ada pun satu saksi baik fakta maupun ahli yang menghadirkan atau setidak-tidaknya melihat dengan jelas keberadaan atau keabsahan dari ijazah tersebut. Ya, jadi mohon ini juga terkait juga
penangguhan Gus Nur sekiranya bisa juga untuk ditangguhkan, karena Gus Nur sebagai kepala keluarga tulang punggung yang sampai pada saat ini selalu mempertanyakan tentang penangguhan, di mana dia dituduh namun belum terbukti sama sekali, dan sampai di 18 saksi juga belum terindikasi bahwa unsur-unsur yang dituduhkan itu juga terbukti. Kalau dari saya nanti hanya akan persidangan ini yang Bang Egy yang lebih menggigit ya. Oke, dari saya, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang Bang Egy biar lebih. Amin. Takbir. Saudara-saudara, dalam pendekatan hukum itu ada namanya azas praduga tak bersalah. Dengan azas itu seyogyanya Gus Nur dan Bambang Tri tidak ditangkap. Apalagi ini jangan lupa awalnya kasus ini perdata. Di Jakarta Pusat kita mengajukan gugatan. Tapi ketika Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, sehingga kita kehilangan untuk bisa membuktikan, karena nggak bisa dikeluarkan, ya sudah kita cabut, dan sekarang takdirnya bergulir di pidana. Nah, karena pidana tadi sudah diungkap sedikit oleh Ahmad Rosimuddin, artinya pembuktian bebannya ada pada jaksa. Nah, pertanyaan seriusnya, hingga hari ini 18 orang saksi, ya, 2 keterangan ahli, 16 fakta, tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Lalu apa yang mau didakwa kepada atau dituntut nantinya? Didakwa sudah ya, dituntut apa kepada Bambang? Nah, dalam proses azas praduga tak bersalah harusnya hakim ikuti penangguhan penahanan, nggak diketemukan. Kan dia selalu beralasan lihat persidangan. Udah 8 kali sidang, udah 18 orang, mau lihat apa lagi? Nah, sekarang kita lihat 2 lagi nih. Mudah-mudahan bawa ijazah ya. Mudah-mudahan bawa ijazah. Tapi dugaan saya praduga tak bersalah, yaitu ya, mereka nggak bersalah walaupun tidak pernah lihat. Dia nggak bersalah, bukan dia. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia kamu bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Kenapa? Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah. Dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa agung atau siapapun yang di bawah dia, polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Jadi masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Oh, lembek. Terletak pada siapa? Jokowi. Jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Ini menghalang-halangi. Harusnya ditangkap, ada pengacara yang menghalang-halangi, ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Polisi kemarin kasus Sambo ditangkap semua. Kasus Sambo tangkap semua. Di sini lah. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun media massa yang mainstream atau seperti mereka-mereka ini yang selalu ada di TV. Kompas ada nggak nih? Kompas ada nggak? Kompas, Detik, ya, Trans TV, semuanya nggak ada yang beritakan, nggak ada. Tapi lihat sidang Sambo, begitu gempar dan lain sebagainya. Ini terjadi indikasi. Kalau Sambo aja baru kelas mayor jenderal sudah begitu, ini kelas presiden yang diadili. Kenapa malah jadi kagak ada gitu loh? Ini juga satu bukti ada obstruction of justice-nya itu di dunia pers. Sehingga untung aja takdirnya ada YouTube. Kalau enggak, aduh, Masya Allah. Ada kawan-kawan nih luar biasa ya. Ada kawan-kawan yang dengan sangat ya, ada Egy Channel, ada Aka Channel, ada Mimbartuk, ada Bloko Suto, ya, dan lain sebagainya. Arefli Harun juga banyak bantu, ya. Rahma Sarita juga banyak bantu dalam konteks penyebarannya. Jadi poinnya ada 2, saudara.
obstruction of justice itu satu Jokowi, dua pers. Dan pers tentunya bukan dia tidak mau, saya yakin, tapi dihalang-halang. Jelas sampai di sini? Nah, pertanyaan seriusnya, kalau hakim nanti tidak juga mengabulkan apa yang disebut penangguhan penahanan, sudah dipastikan dia juga termasuk obstruction of justice. Iya dong. Betul. Menghalangi dia. Melanggar aja praduga bersalah, udah dibuktikan 18 orang. Tambah sekarang nih 2 orang lagi. Saya berani bertarung secara intelektual. Ya ini nggak tahu ijazahnya. Ya nggak tahu ijazahnya, dan insya Allah atas izin bisa kita belajarin. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridho mau menyampaikan? Perwakilan Sulu dulu. Iya, monggo. Oh iya. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sampai hari ini, persidangan hari ini, kita masih disuguhkan dengan beberapa saksi dari mereka. Dan saksi-saksi yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan Profesor Egi, Bang Ahmad, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan ijazah asli. Padahal di sini, kalau kita untuk membuktikan kebohongan, itu cukup satu aja, menunjukkan ijazah aslinya. Jadi kalau logikanya, bahwa teman Pak Jokowi itu sudah pernah bersekolah bersama beliau, terus beliau itu betul-betul bersekolah di situ, ada ininya. Yang kita pertanyakan ijazahnya. Jadi dalam kasus ini kita harapkan nanti setelah banyaknya saksi yang dihadirkan sampai hari ini, bertambah 2 lagi nanti adalah saksi yang dihadirkan, kemungkinan seperti yang disampaikan kemarin itu adalah saksi ahli pidana dan saksi ahli sosiologi. Itu pun di BAP-nya hampir mirip juga. Jadi mereka bersaksi bahwa Gus Nur dan Bambang Tri melakukan kebohongan. Gus Nur dan Bambang Tri menyebarkan berita bohong. Gus Nur dan Bambang Tri melecehkan agama. Tapi waktu nanti dalam persidangan atau kemarin dalam persidangan yang seperti kita lihat, tidak pernah ada kesimpulan bahwa beliau-beliau ini melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Satu itu. Yang kedua, untuk penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan tetap kita tanyakan karena itu hak dari terdakwa, dan tidak ada alasan untuk tetap ditahan. Karena dalam peradilan Indonesia itu seharusnya mengedepankan praduga tidak bersalah. Jadi kalau mereka ini dengan kasus seperti ini langsung ditahan, di mana kemanusiaannya? Di mana keadilan hukum di Indonesia ini? Di mana kesetaraan hukum? Yang kita minta cuma ijazah itu dihadirkan di persidangan. Itu tidak berlebihan, saya rasa. Saya tahu Bapak Presiden, beliau mempunyai agenda yang sangat-sangat padat sebagai Presiden Indonesia. Tetapi beliau juga punya ajudan, punya staf ahli dan lain sebagainya. Yang mana kalau disuruh untuk mengantarkan ijazah pasti mau, dan tidak ada alasan untuk tidak mau. Sebenarnya kalau dari sarana dan prasarana semuanya lengkap, lebih dari cukup. Atau pesan Gojek pun boleh nih. Boleh, bisa. Dosen bisa. Tetapi sampai hari ini tidak dilakukan. Ada apa? Ini pertanyaan bagi masyarakat. Tadi masuk nggak obstruction of justice? Iya, itu ya termasuk obstruction of justice. Jadi kesetaraan hukum di Indonesia ini kan harus ditegakkan. Walaupun beliau itu seorang presiden, terlepas dari presiden, beliau adalah juga masyarakat Indonesia yang setara dengan kita, yang setara hak-hak hukumnya dengan semua panjenengan yang ada di sini. Dalilnya pasal 27 ayat 1 UUD 45. Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 itu undang-undang yang sangat dasar. Jadi namanya saja undang-undang dasar, itu pasti kan undang-undang yang tertinggi, yang mendasari semua undang-undangan di Indonesia. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi menurut hemat saya, Presiden Indonesia itu selepas dari ini
selepas dari pemilihan dan lain sebagainya adalah milik rakyat Indonesia semuanya, baik yang mendukung atau tidak mendukung. Kalau beliau itu menunjukkan kenegarawanannya, kami ini juga rakyatmu, kita semua ini juga rakyatmu. Gus Nur dan Pak Bambang Tri itu juga rakyatmu, Pak. Jadi tolong tunjukkan. Kita mintanya cuma itu saja. Jadi tidak ada alasan untuk begini begitu karena beliau seorang presiden, tapi mempunyai hak yang sama sebenarnya dengan kita. Begitu. Jadi cukup, mungkin ditambahi sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat Sutawidya, saya mengharapkan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Allahu Akbar. Jadi Yang tidak bersalah. ya, jadi lebih baik membebaskan orang yang Tidak bersalah. Bebaskan yang bersalah. 1000 orang daripada menghukum orang yang bersalah satu orang. Oke? Lebih baik bebaskan Bambang Tri. Gitu jelas. Satu orang itu, ya, itu intinya kan. Lebih bagus membebaskan orang yang tidak bersalah satu orang daripada Menghukum Gus Dur dan Bambang Tri. Oke, jadi intinya saya berharapkan kalau tidak di penangguhan tidak dikabulkan, JPU saya berharap menuntut bebas. Wah, mantap itu. Oke, itu saja. Ya. Sutawidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perwakilan yang dari Banjar atau dari mana tadi? Warga. Harapan. Mana? Yang ada aja nih. Yang ada aja, ada nggak? Tanggal dulu, monggo. Mana? Mana Gus Dur? Oh, nah. Kebumen. Rika. Gus Nur juga. Rika garap ngomong apa? Mangga. Sauni-uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak. Orang ngapak, orang kepenak, Kebumen. Takwir. Saudara-saudara kalian semua, seiman yang ada, seagama yang ada, dengan Islam yang luar biasa ini, sama-sama kita berdoa. Sedikit mengutip dari bapak-bapak pengacara ini, ikhwan kita ini semuanya, Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Dengan undang-undang dasar, kita kembali kepada undang-undang dasar kita, Islam yang ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini undang-undang dasar yang lebih nikmat untuk kita yang ada untuk umat Islam. Apa? Siratal ladzina an'amta, lafalnya tidak ada jamak. Memang sedikit orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya ini contohnya. Yang banyak, kebanyakan adalah apa? Maghdubi sama waladhdallin. Banyak kita nggak usah takut. Sedikit kita dalam genggaman Allah, yaitu bentuk kenikmatan. Takbir! 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 Jokowi masuk mana Jokowi? Jokowi masuk kurang tahu di antara dari dua, antara maghdubi sama waladhdallin. Dikarenakan kenapa? Kurang berani menghadapi atas kondisi yang ada ini. Bismillah, mudah-mudahan berkah an'amta. Amin. Allah. Amin. Amin. Kakek mbok geletak, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.